Oke, halo semua, selamat datang kembali di channel aku, Dava, dan di sini kita akan masuk ke modul selanjutnya teman-teman, di mana pada sebelum-sebelumnya kita udah belajar CAD ya. Pada SolidWorks kita sudah membuat terkait sketch ya, cara bagaimana membuat sebuah benda dalam bentuk dimensi, bangun datar, ya lalu juga kita juga sudah membuat juga bangun tiga dimensi ya, menggunakan contohnya bisa di extrude boss, nanti dipotong pakai extrude cut dan sebagainya. Kita udah belajar terkait hal tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang namanya assembly, teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman udah belajar kan nama sketch ya. Sketch itu adalah bagaimana istilahnya itu gampangnya teman-teman membuat sebuah part. Ya, kayak teman-teman mau nentuin kira-kira panjang dari part ini berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, nanti lengkungannya berapa derajat dan sebagainya. Ini membuat partnya itu ada di sketch. Nah, di SolidWorks sendiri teman itu juga ada fitur namanya assembly. Nah, assembly sendiri itu adalah semacam penggabungan teman-teman. Itu. Nah, kalau kita lihat di sini, secara sederhana, assembly adalah environment atau lingkungan kerja di SolidWorks, tempat kita merakit beberapa file menjadi suatu kesatuan mesin. Itu nah, misalnya teman-teman nanti udah nge-sketch nih, nge-sketch mungkin beberapa desain. Nah, ketika teman-teman ingin menggabungkan menjadi satu, itu teman-teman menggunakan fitur assembly. Kayak gitu. Jadi istilahnya sketch itu yang membuat partnya. Nah, assembly itu untuk menggabungkan part-part yang udah teman-teman buat. Kayak gitu. Nah, dalam dunia teknik otomasi ya, kita jarang sekali hanya mendesain satu komponen mati. Nah, pastinya itu kita akan mendesain mekanisme seperti poros motor yang memutar gear atau sensor yang dipasang pada bracket. Nah, di sinilah fungsi utama assembly yang udah aku bilang tadi ya, menggabungkan beberapa part-part kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu juga di assembly sendiri itu juga ada yang namanya mate. Nah, mate itu adalah kunci utama dari assembly di SolidWorks. Nah, mate ini ibaratnya seperti lem atau engsel virtual di dunia nyata. Komponen ditahan oleh baut, las, atau bearing. Nah, kalau di SolidWorks kita menggunakan mate untuk membatasi degree of freedom atau derajat kebebasan suatu part. Kita memberitahu software bagaimana dua komponen boleh dan tidak boleh bergerak. Gitu. Jadi ibaratnya mate itu seperti tadi lem ya. Nah, jadi misal teman-teman ada dua bangun nih, mau teman-teman tempelin. Nah, itu menggunakan fitur namanya mat, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa atur nempelnya itu gimana, lalu juga jaraknya nempelnya itu seberapa, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa atur di fitur mat itu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu di mat sendiri itu juga ada beberapa fitur lagi atau contohnya ya, teman-teman. Dimana yang pertama ada coincident. Coincident itu menempelkan dua permukaan datar atau face atau dua titik agar saling bersentuhan atau berada di bidang yang sama. Contoh teman-teman mau menempel antara dua buah kubus yang dengan ukuran sama. Nah, kalau teman-teman ingin menempelkan itu menggunakan match ya, yaitu yang coincident. Itu yaitu menempelkan dari permukaan balok pertama dan permukaan balok kedua. Itu ditempel hingga menjadi satu sebuah satuan part kayak gitu. Lalu yang kedua ada konsentrik. Nah, ini sangat penting untuk mekanik berputar. Konsentrik sendiri itu menjajarkan sumbu dua bentuk silinder. Misalnya, saat kita memasukkan poros atau shaft ke lubang bearing. Nah, sebenarnya konsentrik itu hampir sama dengan konsiden, teman. Dimana kalau konsiden kan itu kan lebih ke dua permukaan datar ya. Nah, kalau konsentrik itu sama-sama menempelkan. Cuma dia itu yang sumbunya itu berbentuk silinder. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan konsentrik gitu. Nah, lalu juga ada paralel dan juga perpendicular. Nah, di mana dia itu adalah membuat dua permukaan menjadi sejajar, paralel atau tegak lurus 90 derajat. Nah, kalau di sketch itu teman-teman juga sama kan, juga ada fitur paralel. Misalnya teman-teman mau bikin suatu garis itu panjang sama, teman-teman menggunakan paralel ataupun teman-teman ingin sudutnya atau lengkungannya itu sama, itu menggunakan perpendicular. Kayak gitu, teman. Itu jadi hampir sama juga dengan yang ada di fitur yang di sketch, cuma ini bedanya adalah untuk penggabungan untuk assembly-nya. Lalu juga ada distance. Distance sendiri itu memberikan jarak spesifik antara dua permukaan, cocok untuk mengatur celah atau
clearance antar komponen. Jadi contoh teman-teman tadi ya mau nempelin 2 buah balok ya, atau teman-teman mau ngasih jaraknya. Mungkin jaraknya itu dia nggak sampai menempel ya, mungkin dikasih jarak 2 mili gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur yang namanya distance kayak gitu. Teman itu untuk memberikan jarak dari bidang satu ke bidang lainnya kayak gitu, teman-teman. Buat fitur-fitur maths yang ada di assembly. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi praktek ya, teman-teman. Kita bakal langsung ke SolidWorks. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke SolidWorks ya, teman-teman. Silahkan nanti teman-teman bisa new file ya. Nah, nanti teman-teman ini kan biasanya kalau teman mau bikin part kan di sini ya, atau nge-sketch ya. Nah, tapi sekarang karena kita akan assembly, kita pakai yang di sini tengah, teman-teman. Assembly. Klik OK. Nah, gitu nanti sama aja kayak ini, teman-teman tadi. Nah, ini. Nanti bakal kayak gini, teman-teman. Nah, lalu nanti setelahnya, teman-teman silakan ada berapa yang harus teman-teman atur. Yang pertama adalah ukuran ya. Sama seperti waktu teman-teman sketch, teman-teman sebelum melakukan sketch harus menentukan unit sistemnya atau panjang ini mau apa. Kita akan pakai yang milimeter. Udah. Setelah teman-teman, ini ada beberapa ya, ada assembly, layout, sketch, markup, evaluate, dan lainnya ini. Kalau evaluate seperti biasa, teman-teman bisa mengatur panjang, bisa ngetes panjangnya ini. Lalu juga mengukur berat atau masanya dan lain-lainnya. Lalu ini juga ada sketch, teman-teman juga bisa nge-sketch ya sekiranya nanti apa yang perlu di-sketch. Cuma ini nggak akan bisa serinci saat menggunakan fitur sketch ya. Di fitur assembly itu sketch itu lebih dibatasi, teman-teman. Nah, gitu. Karena fokusnya assembly adalah penggabungan. Nah, gitu. Lalu layout juga sama juga kayak tadi ini. Lalu di assembly. Nah, ini akan kita gunakan, teman-teman. Yang pertama, kita akan memasukkan part-part yang udah teman-teman buat ya. Dengan di sini insert komponen. Klik, lalu sini silahkan browse. Nah, contoh sini aku mau nambahin ya, teman. Ada ini satu ini. Nah, teman-teman, ketika teman-teman akan menambahkan suatu part teman-teman yang pertama, otomatis itu akan menjadi sebuah part dasar teman-teman. Jadi istilahnya sebagai apa ya? Alasnya lah itu bahasanya gitu. Jadi contohnya aku nambahin ini, balok ini. Ya. Ini aku klik. Nah, ini dia tuh akan jadi alasnya, teman-teman. Atau dasarnya, jadi nggak bisa aku bawa, nggak bisa aku putar, nggak bisa aku gerak-gerak ini. Jadi aku klik tahan nggak bisa. Itu karena dia udah otomatis jadi dasarnya di sini, teman-teman. Gitu. Nah, defaultnya lah. Kalau teman-teman mau ubah bisa. Itu jadi silakan di sini. Nanti teman-teman bisa apa ya, melepas fitur defaultnya. Kayak gitu. Nah, lalu kita langsung aja teman ke insert komponen lagi. Kita masukkan ke yang lainnya, teman-teman ya. Ini. Contoh di sini. 1, 2, 3. Ini. Nah, ini teman-teman, bangun part yang nggak dasar tuh kayak gini. Nah, dia bisa diubah-ubah ini, bisa digerak-gerakin. Ini. Kalau ini dia nggak bisa kan? Itu. Dia udah fix situ. Oke. Itu teman-teman. Lalu kita akan masuk ke dalam tadi ya, math ya. Silakan ke assembly, ini ada math, teman-teman. Nah, math sendiri ada banyak, teman-teman. Ada consistent tadi, paralel, lalu perpendicular, tangen, concentric, terus ada log. Ini. Tadi udah aku jelasin, teman-teman. Contoh ya, di sini ada sebuah bangun balok ini, kita akan masukkan ke dalam sini, teman-teman, lubangnya sini. Nah, teman-teman kalau misalnya bingung ya, kalau di SolidWorks itu biasanya udah ada langsung fitur autonya, teman-teman. Ini. Atau kalau enggak, teman bisa langsung ini aja, consistent. Misalnya kalau enggak pun bisa, dia akan langsung tahu kira-kira harus diapain. Misalnya contoh nih, ini aku nggak ngeklik apa-apa ya, my type-nya. Aku langsung aja seleksi bagian bidang sini dan bidang yang dalamnya sini. Oh, ini bidang sini aja. Sini dengan sini. Nah, ini teman-teman. Dia itu sudah langsung consistent sendiri. Ya kan? Langsung teman-teman klik finish. Nah, tapi kenapa dia masih melayang, teman-teman? Ini. Ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini dia tuh sebenarnya udah nempel. Nih.
Cuma emang dia masih bisa gerakin kanan kiri, terus sama atas bawah. Dia depan belakang udah nggak bisa teman-teman. Ini karena visualnya aja. Cuma dia masih bisa kanan kiri, atas bawah. Ini. Biar dia nggak kanan kiri gimana? Karena tadi teman-teman ngeseleksinya tuh bagian bidang yang sini ya, depan sama bidang yang depan juga yang sini. Makanya kenapa dia keloknya nggak bisa maju. Depan belakang dia nggak bisa. Nah, ini visualnya aja teman-teman. Ini sebenarnya itu adalah geser ke kanan atau ke atas ini. Itu karena kita melihatnya dari angle yang sebelah sini. Terus sebenarnya kalau kita dari angle sini, dia nggak bisa teman-teman. Nah, dia cuma ke atas doang, nggak bisa ke depan kan. Itu dia itu karena dipengaruh dari angle. Karena kita lihat dari sudut sini, makanya kelihatannya seperti dia bisa ke depan. Padahal dia ini adalah ke atas. Nah, kayak gitu. Oke. Bagaimana cara biar kita misalnya nggak bisa kanan kiri gini? Sama aja, kita konsisten teman-teman. Cuma konsisten bagian yang sampingnya sini. Kita seleksi yang bagian samping sini dan samping yang lubangnya sini. Nah, konsisten, klik. Nah, dia udah nggak bisa ke kanan kiri teman-teman. Dia hanya bisa ke atas bawah tadi. Nih, tuh. Nih kalau dari angle lain emang kelihatan dia geser juga. Ini sebenarnya adalah atas bawah teman-teman. Ini karena efek visual dari SolidWorks-nya aja. Karena angle-nya kita lihat dari samping. Kalau kita lihat dari depan, dia nggak bisa nih. Nah, itu. Nah kayak gitu teman-teman. Karena kalau kita konsisten itu kita mengunci ya. Berarti kalau kita mengunci tadi bagian depannya, itu berarti kita nggak bisa ke depan belakangin. Tapi kalau kita nge-consistent nempelin yang samping, yang bidang sampingnya, maka dia nggak bisa digeser juga kanan kiri. Nah begitu juga sebaliknya. Kalau teman-teman biar nggak bisa di atas bawain gini, baloknya ini, maka harus konsisten juga bagian apa? Atas balok ini dan atas bidangnya sini. Nah, konsisten. Lihat, ini kita nggak bisa bergerak teman-teman. Ini karena dia sudah menempel ya tadi ya, yang depan bidang depannya, bidang sampingnya, sama bidang atas bawahnya itu udah menempel. Jadi ya udah dia nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Kayak gitu teman-teman. Coba kita coba lagi ya, yang di ini aja, bangun ini, balok ini ya. Nah teman-teman, misalnya kita mulai dari samping dulu, ya kita buat agar balok ini masuk ke dalam lubang sini, tapi dia nanti bakal masih bisa maju mundur atas bawah. Kalau tadi kan dia masih bisa samping kanan kiri sama atas bawah. Ini kita bikin dia masih bisa maju mundur, tapi dia nggak bisa kanan kiri. Maka yang harus kita seleksi adalah bagian samping dari bidangnya dan bagian samping dari lubang bidangnya sini. Dan kita konsistenkan. Nah lihat, dia nggak bisa kanan kiri, tapi dia bisa depan belakang. Itu karena apa? Karena tadi yang kita konsentrik, yang kita tempelin itu hanyalah bidang samping-sampingnya aja. Jadi dia hanya bisa depan, belakang, atas, bawah. Ini dia nggak bisa ke kanan kiri. Nah, dia nggak bisa teman-teman. Ini efek dia ini ke bawah ini. Nah, ini sebenarnya dia nggak bisa ke samping. Ini angle-nya ini. Kalau kita lihat dari sini depannya. Nah, dia nggak bisa nih. Ya kan? Ke samping kanan kiri nggak bisa nih. Tuh, dia hanya bisa ke atas bawah, depan belakang. Kayak gitu aja. Nah, lalu kalau kita mau agar si baloknya ini dia nggak bisa ke atas bawah, berarti harus kita seleksi adalah bagian atasnya. Ini langsung kita konsentrik. Nah, karena bagian depannya ini kita belum konsisten kan teman-teman, makanya dia masih bisa depan belakang gini. Cuma dia nggak bisa ke atas bawah, nggak bisa kanan kiri, ya kan? Itu. Agar dia bisa bisa stay, nggak bisa digerakin lagi, berarti kan kurang yang depan belakang ini ya. Berarti yang harus kita seleksi adalah bagian depan bidang sama bagian depan bidang juga. Nah, kayak gitu teman. Lalu kita konsisten dan centang. Nah, ini udah mereka ini nggak bisa gerak. Ini baloknya ini teman-teman. Gitu. Lalu ini kita juga ngelakuin juga yang segitiga teman-teman ya. Dimana contoh? Ya sama kayak tadi. Kita seleksi bidang yang sini sama bidang yang sini teman-teman. Jangan sampai kebalik karena kalau balik nanti akan error teman-teman. Contoh ya di sini. Dia tuh nanti itu kan kelihatan error teman-teman. Karena dia tuh sebenarnya nggak pas. Nah nih kalau lihat nih. Nah, dia tuh nggak pas teman-teman di sini. Karena ukuran lubangnya itu harusnya posisinya segitiganya nggak gini. Kayak gitu. Harusnya dia posisinya adalah seperti ini. Ini ke sini. Kita bidang yang paling besar dan juga yang di sini. Ini yang paling besar juga. Nah, ini dia pas nih teman-teman, ini kan sampai pojok nih. Hmm.
Lalu kita centang consistent. Dia masih bisa atas bawah, masih bisa kanan kiri. Depan belakang dia udah nggak bisa. Cara biar dia stay nggak ke geser-geser lagi depan belakang tadi, seleksi aja bagian bidang depannya. Lalu consistent kan. Nah ini udah nih, dia cuma bisa atas bawah doang. Nah caranya kayak tadi, kita seleksi bagian yang atasnya, lalu kita consistent kan. Itu. Nah sudah, dia udah nggak bisa gerak teman-teman. Dan tanda ya kalau dia udah nggak bisa digerakkan itu dia nggak ada minus. Contoh ya di sini ya, aku lihat lagi. Nah ini dia kan masih bisa digeser-geser ya teman-teman ya. Ini ya. Nanti itu dia tuh masih ada tanda minus nih pada triangle-nya ini. Karena dia belum menempel dan hasil dia masih under define, belum full define. Cara buat full define itu buat semua part itu diam, teman-teman. Itu. Atau istilahnya pas bergabung semuanya, nggak ada pergerakan lainnya karena namanya assembling ya. Itu menggabungkan. Gitu. Oke, kita amatin lagi ya. Ini lalu juga ini masih bisa depan belakang ini. Nah, masih bisa kanan kiri, depan belakang. Berarti bagian depannya sini. Lalu ini masih bisa di kanan kiri. Berarti yang kita seleksi adalah bagian yang samping ini, bidangnya sini. Yang segitiga ini sama bagian lubangnya sini. Consistent. Nah, dia udah selesai ini, full define dan nggak ada minus di sini. Kayak gitu, teman-teman. Oke, itu buat contoh penerapannya ya. Sekarang kita bakal masuk ke contoh soalnya. Ya teman-teman, kita lanjut ke soal ya. Sini ada dua bangun ruang ya. Ini kita baratin ada dua tangga ya. Ini ada dua anak tangga di sini teman-teman. Nanti dia digabung jadi satu sehingga dia bikin ya menjadi bangun ruang semacam balok kayak gitu teman-teman. Oke, kita langsung praktek aja. Jangan lupa teman-teman di set dulu MMGS ya. Milih. Lalu kita assembling. Kita insert komponen. Browse. Kita masukkan dulu teman-teman. Di bagian bawahnya sebagai dasar ya. Atau bagian utamanya. Lalu setelah itu kita tambahkan yang bagian atas. Ya, ini sama kayak gini, cuma kita tinggal rotate aja. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Ini udah. Tinggal kita gabungin aja teman-teman. Ini cukup simpel ya. Kita pakai yang namanya adalah consistent. Yang pertama teman-teman, kita gabungin dulu ya. Dua anak tangga ini, berarti kita consistent ya. Antara ini dengan bagian sini. Nah, biar dia menempel. Dia consistent. Nah, dia sudah menempel teman-teman ini. Nah, cuma dia masih bisa ke atas bawah dan kanan kiri. Cuma dia ke depan belakang dia nggak bisa teman-teman. Nah, ini sebenarnya dia ke kiri ini. Cuma karena dia visualnya aja ini. Itu. Ini. Dia udah nempel nih. Nah, nih. Kalau teman-teman lihat. Nah, dia udah nempel. Dia nggak bisa ke depan belakang kan. Nah, dia cuma bisa atas, bawah, sama nanti ke kanan ke kiri. Itu. Gitu, teman-teman. Oke, lalu setelah itu kita seleksi lagi. Konsistenkan antara bawah sini dengan bagian atas ini, teman-teman. Biar dia menempel. Nah, ini. Dia menempel kan, teman-teman kan. Cuma dia masih jadi satu gini. Tuh. Oh, maaf, bukan yang sini, teman-teman. Yang sininya. Ini. Tadi lupa. Ini bagian bawah sini ke bagian atas ini. Nah, ini. Consistent. Nah, ini.
biar dia pas segini teman-teman. Nih. Nah, dia udah nggak bisa di maju depan belakang, atas bawah. Dia hanya bisa ke kanan dan ke kiri. Kayak gini. Nah, biar dia diem, biar dia nggak bisa digerakkan ke kanan kiri, tinggal kita pakai yang namanya consistent juga ya. Kita seleksi yang bagian luar ya, kanan ini sama bagian luar yang sini bawahnya. Nah, dia consistent lalu centang. Nah, ini teman-teman. Udah kebentuk ya ini ya. Udah kebikin dalam bentuk kesatuan jadi sebuah semacam balok gitu. Dan dia sudah full define. Ya, sudah nggak ada yang bergerak. Kayak gitu teman-teman. Cukup simpel ya. Itu. Oke. Itu sih, langsung aja kita lanjut ke bagian soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian contoh soal ya. Ini ada contoh soal beberapa bangun ruang ya teman-teman. Jadi kayak ini ya, ada namanya ya, ini nomor 1 yang bagian bawah ini lower saddle, dan atasnya ini nomor 2 itu upper saddle, lalu yang 3 ini cap screw, lalu juga yang 4 ini hex nutnya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Ini dia pakainya milimeter. Oke, kita langsung aja ke sini. Jangan lupa ya MMGS teman-teman. Lalu silahkan insert komponen ya. Pertama kita kasih lower saddle sebagai bangun utamanya teman-teman. Di sini ya. Ini kalau udah teman-teman ditambahkan yang upper saddle teman-teman. Nah, ini kita gabungkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita pakai assembly, kita mat ya. Kita seleksi dulu bagian bawah ya, dari upper saddle ke atas ini ya, bagian lower saddle-nya. Nah, dia langsung consistent. Kita consistentkan. Oke. Kalau udah, teman-teman, yang bagian kirinya juga kita consistentkan ya. Sama kayak tadi. Kita consistentkan. Nah, dia langsung consistent. Oke. Nah, lalu kita bikin dia lurus biar dia nggak bisa gerak. Ini dia konsisten juga ya. Nah, dia nggak bisa ke depan belakang, cuma dia masih bisa ke kanan kiri teman-teman. Berarti yang perlu kita konsistenkan lagi yaitu bagian sampingnya. Ini ke sini, lower dan uppernya. Lalu di finish. Nah, ini sudah teman-teman, nggak bisa digerakin lagi ya, dan the full define. Jadi sudah benar. Lalu selanjutnya kita menambahkan screw-nya ya, cap screw 2 ya teman-teman. Silahkan ke assembly lagi. Ini assembly, insert komponen ya. Nah, cap screw itu 2 teman-teman. Oke, kita lihat dulu di modul teman-teman, dimana dia itu screw-nya dia masuk ke lubang ya, lubang dari saddle-nya. Nah, tapi dia itu bagian atas screw-nya ini dia nggak sama rata dengan bagian atas dari upper saddle. Tapi dia itu nanti nih bagian dalamnya saddle-nya itu dia ada 2 lubang teman-teman. Yang satu dia ukuran besar, yang satunya ukuran kecil. Jadi nanti ini dia masuk ke bagian yang lubang yang kecil. Nah, tapi bagian yang screw-nya yang ini, yang lingkaran ini teman-teman, ya, dia itu mentok cuma bisa sampai di sini, yang kecil ini. Karena kan dia kan ukuran besar ya teman-teman ya. Ini nggak bisa masuk ke lubang yang ini, harusnya lubang yang kecil. Dia hanya bisa masuk ke lubang yang besar. Gitu. Nah, langsung aja kita praktek ya. Biar nggak bingung, kita mat teman-teman. Kita masukkan dulu. Nih, kita ke yang silinder itu ke lubangnya ini yang kecil. Oke, ini udah masuk teman-teman. Dia langsung konsentrik ya, centang. Dia udah masuk teman-teman. Nah, yang dimaksudkan adalah dia itu nggak sampai dalam sini ya.
Karena kalau dia di dalam sini, otomatis yang bagian sini luar lingkaran ini dia nggak bisa harusnya teman, karena kan kebesaran ya. Harusnya dia gini, ya gitu. Dia timbul gini, nggak sampai tembus, tapi gini dia. Nah caranya gimana, teman-teman? Silakan seleksi bagian sini, lingkaran ini. Ya, yang ini kan lubang kecil. Ya, nah kan atasnya ada masih bentuk lingkaran ya. Diseleksi. Lalu kita seleksi yang bagian bawah, lingkaran bawah yang skrunya ini. Yang sininya, ini teman-teman. Dan dia coincident. Kalau udah langsung centang aja. Nanti hasilnya, nah kayak gini teman-teman. Nah ini, jadi dia pas. Dia. Tuh, nah ini masih bisa muter teman-teman. Silakan ini diklik dengan ini. Kita lock. Nah, dia udah nggak bisa bergerak, teman-teman. Oke. Nah, lalu kita ngelakuin hal yang sama juga ke yang screw satunya. Ya. Kita tambahin dulu sekalian yang ini, teman-teman. Hex nutnya ya. Dua juga. Oke. Kalau udah, kita mate. Kita lakuin yang sama yang tadi ya. Masukkan dulu sini, di konsistenkan, apa? Di konsentrikan, baru konsisten yang bagian atas ini dengan bawah skrunya. Nah, itu di konsisten. Lalu juga kita jangan lupa buat di lock terlebih dahulu. Oke, sudah teman-teman. Ini. Lalu kita lihat lagi di modul ya, dimana pada bagian hex nutnya dia masuk ya ke dalam cap screw-nya dengan keterangan ada jaraknya ini, jarak dari ujung atas dari hex nutnya ke ujung bawah dari lower saddle-nya gitu. Jadi yang pertama kita masukin dulu ya, kita mate silinder ini, lubang silinder ke tabung sini. Oke, kita konsentrik ya itu teman-teman ya. Nah ini kan udah teman-teman, cuma dia kan masih bisa diubah ya, dia masih bisa keluar masuknya dan juga dia masih bisa berputar ya. Nah tadi keterangannya adalah jarak dari ujung atas dari hex nutnya itu adalah 5 mili dari ujung bawah dari lower saddle. Berarti kita kasih ini teman-teman. Ini kan kita lihat nih, dia itu ada garis lurusnya. Nah ini garis lurus, diseleksi aja dengan yang sini, ujung garis bawah sini. Lalu kita kasih oh ini, sebentar. Atau enggak bisa ke sini teman-teman. Yang bagian sini, lingkaran ini teman-teman, kasih ke bawah sini. Nah, lalu kita ke sini. Jaraknya adalah 5. Nah, 5 mili. Langsung centang. Ini udah, cuma ini masih berputar teman-teman ya. Silahkan nanti di lock ya. Tapi ini dia harus menghadap ke depan sama kayak gini. Berarti kita ini seleksi, kita paralelkan. Nah, ini. Jadi dia pas lurus. Ini. Sebenarnya tanpa di lock pun dia udah nggak bisa bergerak teman-teman. Itu. Karena di modulnya kan ini kan, bagian bangun datarnya ini kan dia kan menghadap ke depan. Ya sama lah kayak ini. Bagian yang saddle-nya. Kayak gitu. Nah, lalu kita lakuin sama ya kayak satunya tadi. Ini juga kita masukkan dulu ke dalam screw-nya. Oke, kalau udah, waduh ini masuk ke dalam. Bentar. Mana tadi? Oh ini. Kita keluarin dulu. Nah, ini dikasih jarak dulu ya. Jaraknya adalah 5. Jarak 5 mili. Oke, kalau udah, langsung ini kita seleksi ke sini, kita bikin paralel.
udah centang. Oke, ini teman-teman udah jadi ya di sini. Nah, ini udah sesuai juga yang ada di modul itu. Oke, itu mungkin langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Di sini ada sebanyak tiga ya, ini ya, tiga tipe bangun ruang ya. Yang pertama ada triple spacer ya, itu yang ini kotak ini yang balok ini. Lalu yang kedua ada si bracket ya, yang bentuknya si kayak gini. Lalu juga ada pin banyak 4 ini, yang silinder ini. Dia dibentuk kayak gini teman-teman. Ya, oke. Ini kita langsung aja ya teman-teman. Ini udah aku tambahin tadi ya. Silakan tadi kayak tadi caranya teman-teman ya, insert komponen ya. Tambahkan satu persatu semuanya. Nah, kita masuk ke assembling teman-teman, silakan. Made. Nah, teman-teman silakan nempel ya. Kita lihat dulu di sini. Parameternya biar dia menempel adalah yang pertama kita bikin lubangnya ya. Lubang tabungnya ini dia itu menempel atau konsentrik. Itu nanti kalau udah baru bangunnya ini yang si yang bagian bawah ini dan bagian atas kotak ini yang triple spacernya ini di consistent. Ini aku kasih contoh ya. Karena kalau misalnya teman-teman langsung bawah ini, nanti dia nggak akan pas lingkarannya. Bisa sih, cuma yang penting nanti lingkarannya ini, lubangnya ini teman-teman konsentrikan biasa sama. Contoh ini sama sini. Nah, dia langsung auto konsentrik ya. Jadi konsentrik dia udah sama ya, di lubang lingkaran sama ini dia walaupun diputar-putar ya, di atas bawah dia tetap sama. Nah, lalu kita bikin dia si bracketnya dan bagian spacernya ini menempel dengan cara kita seleksi bagian bawah sini dan bagian atas dari spacer. Ini dia consistent centang. Nah, dia sudah, tinggal dia masih bisa memutar. Nah, kita bikin dia fix atau diam ya. Dia lurus, berarti kita seleksi ini bagian luar ini dan bagian luar dari spacer. Nah, kita bikin paralel biar arahnya dia sama kayak gitu teman-teman. Kita lakuin juga ke yang satunya juga ya, si yang satunya ini. Oke, udah ya teman-teman. Ini. Lalu kita masukkan yang sini. Bagian atasnya. Spacernya ini ke dua bracket si ini ya. Itu. Sama kayak tadi teman-teman. Silahkan seleksi ini. Dia kan kalau di modulnya ini. Yang lubang kanan sama kiri. Yang dibiarkan adalah lubang yang tengah. Nggak ditempelkan ke apapun. Jadi ini. Seleksi sini. Kita bikin konsentrik. Ya. Lalu juga ini ke sini. Nah, tabung yang ini ya. Konsentrik. Nah, kalau udah baru kita seleksi ini ke atas ini, teman-teman. Sini dan sini. Oh, salah, maaf. Bukan yang di sini, teman-teman. Karena ini kan bakal ke atas gini ya. Berarti yang bawahnya. Kita map. Ya, bagian atas dari si bracket ke bagian bawah spacernya ini. Nah, kayak gini, teman-teman. Oke. Wah, dia berputar? Enggak ya? Ya. Oke. Selesai. Tinggal yang pin-pinnya aja, teman-teman. Yang bagian silindernya ini, tabungnya ini. Nah, kita tinggal masukkan aja. Ya. Jadi kita pakai yang fungsi konsentrik, teman-teman, dan konsisten ya. Contoh sini. Kita seleksi bagian wajah seluruh
silindernya, tabungnya, dengan bagian lubangnya sini. Nah, dia langsung konsentrik masuk ya. Dia masih bisa digerakin teman-teman gini, dia masih bisa berputar juga. Kita seleksi bagian atasnya dari silinder itu ke bagian atas dari spacernya. Lalu kita klik. Nah, lalu klik lagi sini, kita bikin lock. Jadi nggak bisa berputar. Nah gitu teman. Jadi dia otomatis nempel juga ke bawah ini. Nah gitu. Kita lakukan hal sama dengan silinder yang lainnya teman-teman ya. Ini yang bagian sini dia ke kiri sini. Lalu yang satunya lagi ke kiri bawah dan satunya lagi ke yang kanan bawah. Gitu. Oke. Langsung aja kita gabungkan. Oke, ini udah ya teman-teman ya. Ini tadi ya buat yang masukin silindernya itu atau tabung yang itu kalau lubangnya, pertama kita konsentrikan agar bagian lingkarannya itu dia masuk dan pas ya. Lalu juga setelah itu kita konsistenkan ya bagian atas lingkaran ini, tabungnya ini yang atas ini lingkaran ini ke bagian atas dari spacernya biar dia sama rata ini. Lalu setelah itu biar dia nggak berputar-putar, biar nggak bisa dirotate, kita lockkan gitu. Dan ini sudah ya teman-teman lihat sendiri, dia udah full define ya teman-teman, full define, nggak ada minus-minus bagian part-partnya atau bergerak, dia udah nggak ada bergerak sama sekali kayak gitu. Oke, itu langsung aja kita lanjut ke soal berikutnya ya teman. Sekarang kita masuk ke contoh soal praktiknya ya. Di sini ada beberapa bangun ruang teman-teman, ada sekitar 6 bangun ruang ya nih ya. Dari di sini dengan ada beberapa ketentuan ya, dia mili ya satuan panjangnya. Lalu juga di sini ada ketentuan kayak jarak ini 6,5. Lalu juga sudutnya ya teman-teman, antara yang warna ungu ini ya post handle dengan yang warna hijau ini link ya, antara link dan post handle-nya itu adalah 140 derajat dengan catatan pada bagian link ya atau yang bangun warna hijau ini dia harus lurus kayak gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke praktikumnya ya. Prakteknya langsung ya. Ini aku udah bikin sebenarnya. Sini teman-teman udah coba-coba dulu. Cuma kita akan ngulang dari awal ya. Silahkan new assembling. Nah, kalau sudah teman-teman ini dicentang, jangan lupa diubah ke mmgs dulu. Milimeter. Lalu silakan assembling, insert komponen. Ya. Kita masukkan yang box pivot karena box pivot itu jadikan sebagai dasarnya, bangun dasarnya. Gitu teman-teman. Oke. Lalu setelah itu kita lihat di sini. Yang kedua kita bakal menambahkan ini ya silinder yang warna oranye ya, atau namanya itu big post. Kita tambahkan silinder big post dulu. Buat nanti dimasukkan ke sini. Assembling, teman-teman silakan insert komponen, browse, cari yang namanya big post. Oke, klik saja. Nah, kita assembling, kita mat. Ya, cara menggabungkannya kalau silinder ini ke lubang bulat ini teman-teman silahkan seleksi ya lubang sini, wajah lubang sini dan bangunnya yang sini. Nah, dia langsung auto konsentrik teman-teman, silahkan dicentang. Nah, ini konsentrik teman-teman, cuma dia itu baru masuk ke lubangnya, cuma dia masih bisa keluar masuk lubang ataupun dia berputar. Ini karena dia nggak kelihatan ya nih ya, karena ada biru-biru ini karena kita seleksi ini, tapi sebenarnya dia bisa berputar teman-teman. Nah, cara bikin ini ya silinder ini dia pas pada bolongannya, teman-teman bisa seleksi ya lingkaran pada silinder dan juga wajah luar dari bangun ini. Nah, langsung kita konsistenkan. Kalau udah centang.
Nah, kenapa ini teman-teman udah jadi ya? Dia udah nempel, cuma ini masih minus ya, atau masih belum full define karena dia masih bisa berputar. Ini dia masih bisa berputar teman-teman. Tuh. Nah, nanti aja waktu udah selesai semua ya, baru kita jangan nggak bikin berputar dengan apa? Dengan lock. Teman-teman. Kita pakai tadi mate ya, fungsi mate terus di lock. Kayak gitu. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Nambahkan yang bagian ini ya, yang nomor 6 yang warna ungu ini. Ungu pink ini dia namanya post handle. Silahkan ke assembling, insert lagi. Kita cari post handle. Nah, karena di arahnya ke kiri, berarti kita putar dulu. Sekali lagi. Nah, oke. Ini sudah, teman-teman. Nah, lalu di sini kan di post handle-nya ini ya, teman-teman, itu tuh ada dua lubang. Dimana lubang yang tengah sini dia nempel di silinder yang di sini, dan nanti yang satunya dia bakal nempel di sini, teman-teman. Yang warna hijau ini, yang link ya. Kita bikin dulu biar ini bisa nempel ke silindernya dengan cara assembling, mat lagi, teman-teman. Kita pakai konsentrik ya. Jadi silakan seleksi ini ke tabungnya. Oke. Dia udah konsentrik. Nah, ini masih bisa keluar masuk teman-teman. Cuma dia sudah masuk ke dalam atau lubangnya sudah masuk ke dalam silindernya. Hanya jadi masih bisa keluar masuk dari bangun ruangnya ini. Nah, tadi teman-teman kalau kita lihat ya di job sheet pada bagian ini ya dia ada jaraknya 6,5 6,5 mili ya bagian kanan. Berarti kita bikin jarak dengan cara apa teman-teman? Silahkan seleksi ini ke sini. Nah, lalu kita beri jarak yaitu 6,5. Nah, kita klik OK. Nah, sudah kita lihat apakah bergerak kanan kiri nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, ini visualnya aja nih tadi. Oke, kita lihat lagi ya apakah bisa kanan kiriin. Nah, dia nggak bisa teman-teman, dia hanya bisa ke atas bawah. Nah ini kayak gini tuh karena memang kesalahan dari aplikasinya ini ya, ngebug ini teman. Itu cuma dia udah nggak bisa di kanan kiriin lagi nih. Nah, nggak bisa gerak lagi dia, cuma bisa atas bawah doang dia. Kayak gitu teman-teman. Oke, lalu setelah itu kita tambahkan tadi teman-teman ya, link. Insert komponen, browse, tambahkan link. Tambahkan link. Lalu kalau teman-teman lihat ya, di bagian link itu dia itu ada semacam silinder lagi teman-teman. Kalau nyadar ya, teman-teman sadar ini ya, ini yang warna biru muda ini kalau teman-teman lihatnya yang di crosshair ini. Nah, itu dia ada silinder dulu buat menghubungkan antara link ya dengan post handle. Nah, kita masukkan dulu teman-teman yang silindernya small post ya sini. Lalu kita buat menempel ya dengan cara tadi juga sama, seleksi bagian tabung dengan wajah dalam dari lubangnya, nanti di konsentrik. Nah ini kalau sudah, nah ini masih bisa gerak-gerak teman-teman, jangan lupa yang kayak tadi. Seleksi lagi, kita bakal konsisten antara bagian lingkaran ini ke sini. Nah dia langsung konsisten sendiri. Oke, kalau udah teman-teman, tinggal tempelkan ke sini dengan cara apa? Sama kayak tadi, seleksi tabung, wajah tabungnya keseluruhan dengan wajah dari lubangnya sini. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, dia masih bisa gerak ya. Kita kasih jarak dulu teman-teman. Ya, karena kalau misalnya kayak pakai cara tadi ya, seleksi dari tabung ini ke ujung apa sini yang post handle-nya ini, dia malah nanti bakal nempel ke kiri. Nah, caranya gimana teman-teman? Kita kalkulasiin, teman-teman. Maksud kalkulasinya gimana? Kita hitung dulu jaraknya dari sini ya. Yang hijau ini jarak dari ini ujung sini ke ujung sini yang kotaknya. Ini kotaknya inilah. Ini berapa? Lalu kita juga ukur lebar dari post handle-nya ini yang ungu ini.
itu lebarnya berapa. Nanti kalau udah jarak dari link ini ya, jarak dari kotak link ini ya, dikurangin jarak lebar dari post handle. Nanti sisanya berapa tinggal dibagi dua buat kanan sama kiri biar dia center. Kayak gitu teman. Jadi kita pakai ini dulu evaluate ya, measure. Karena kita akan mengukur panjangnya dulu. Pertama kita ukur panjangnya ini ya. Maaf, panjang lebar ya ini ya. Nah, nih. Dia lebarnya distance-nya adalah 7 mili, teman-teman. Ya, 7 mili ya. Ini ya. 7 mili dan kita lihat lebar dari ini post handle-nya adalah mana? Oh, yang ini aja. Bentar. Kita pakai yang sini aja. Nah, 5 mili, teman-teman. Tadi dia ini 7 mili kan? Nih, lihat lagi ya. Nah. Oh, 14. Ntar. Ini karena dicampur sama ini. Nah, yang sini kan dia 7 mili. Lebar jaraknya ini ya. Yang pada link ini. Lalu juga tadi lebar yang post handle-nya itu adalah 5. Nah, 7 dikurangi 5 adalah 2 mili. Jadi, ibarat itu ini ya, jarak sisa dari bangun ungu ini, dari post handle ini, ke ujung dalam dari link, itu adalah 2 mili. Ya, ini kan 2,12 kan, karena ada masih beberapa ini masuk ke dalam sini. Sebenarnya ini adalah 2 mili, teman-teman. Jaraknya. Nah, karena mau kita bikin center, ya, karena mau posisi post handle ini dia center tengah, maka tinggal 2 mili, sisa rongganya itu dibagi 2. Jadi, sisa 1 mili. Jadi, jarak ini ke sini itu 1, dan nanti ini ke sini dia 1. Itu. Kita perhatikan langsung ya, teman-teman. Kita match. Lalu kita kasih ini dia jarak dari sini ke sini. Kita bukan pakai paralel tapi kita pakai ini 1 mili. Nah, ini udah otomatis teman-teman. Nah, jadi nanti dia udah nggak bisa geser kanan kiri lagi, cuma bisa atas bawah. Nah, ini karena dia ngebug lagi teman-teman ya. Nah, ngebug pada visual dari SolidWorks-nya. Cuma ini nggak bisa lagi. Tuh. Bentar. Nah, nih. Nah, dia udah nggak bisa kanan kiri lagi teman-teman. Oh, dia udah nggak bisa lagi buat di kanan kiriin. Nah, udah nggak bisa. Jadi dia udah ngepas teman-teman. Jaraknya udah kita atur. Nah, ini lagi-lagi ya ini visualnya nih. Nah, ini nanti bakal kita lock aja teman-teman. Kayak gitu. Oke. Ini sudah. Lalu yang perlu dilakukan lagi teman-teman, kita lihat dulu bahwa ini jatuh harus lurus ya. Ceilingnya ini jatuh harus lurus teman-teman. Lurus itu sejajar dengan ini. Nah, kayak gini lah kurang lebihnya. Cuma ini kan masih bisa digerakin ya, atas batas bawah nih. Nah, biar dia diam dan dia tetap lurus, teman-teman, silakan seleksi bagian atas ya. Nah, sini. Seleksi bagian atas ini linknya dengan bagian atas dari bangun sini. Ini. Nah, bikin consistent. Oke. Kalau sudah, ini teman-teman. Oh, bukan kita ini teman, bentar. Ini kita gini dulu. Assembling, kita mat. Bisa mouse ini ke sini. Itu tuh dia nggak bisa, teman-teman ya. Jadi pakainya adalah yang atas tadi. Ini ke sini. Coba ya, lagi. Kita mat bagian atas ini ke atas ini. Nah, oke. Ini udah teman-teman, consistent.
ini masih bagian atas ya teman-teman. Kita lihat dulu. Bagian sini juga udah diem. Kita atur sudutnya dulu teman-teman. Dengan cara apa? Kita matte lagi, ya. Lalu kita seleksi bagian atas ini ya teman-teman, atas ini dengan atas yang bagian ini yang ungu. Ini kalau udah kita bikin sudut 100 berapa ini? 40. Oh, nggak bisa teman-teman. Berarti pada bagian sini. Oke, ini kita langsung aja ya. Ini udah bisa, cuma ini belum lurus teman-teman. Kita pengen lurus dulu dengan cara kita matte, lalu kita seleksi ini dengan ini. Kita bikin dia paralel. Nah, jadi dia tetap sama teman-teman. Nah, jadi dia apa namanya? Walaupun dia di atas bawain gini ya. Nih, mau gimana pun itu, teman-teman. Si bagian linknya itu dia akan tetap lurus ya, tegak lurus dia teman-teman nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Lalu kalau udah kita bikin sudutnya teman-teman, antara dari bangun ruang yang ungu ini dengan bangun ruang yang hijau ini dengan cara seleksi ini atas ya, atas bangun link ini dengan bagian sini, atas sini. Nah, udah. Lalu kita klik yang sini derajat 140. 140 ya? Ya, betul 140. Kalau udah langsung dicentang, teman-teman. Nih. Nah, udah jadi yang bagian sini ya, teman-teman ya. Tinggal masukkan aja yang bangun terakhir, teman-teman. Kita masukkan yang lingkaran ya, ini handle. Oke, sudah. Lalu kita matte ya teman-teman. Kita masukkan lingkaran. Lingkaran ini bawahnya kan dia ada lubang nih. Nah, ini masuk ke sini, silinder yang di pos handle-nya. Nah, sama kayak tadi, kita seleksi wajah dari lubangnya ke ini, silindernya ini. Oh, bukan yang sini. Yang sini. Dia konsentrik. Nah, konsentrik. Nah, ini dia masih bisa gini ya, teman, atas bawah gini. Nah, maka kita seleksi lagi, teman-teman ya. Sama dengan sini. Nah, kita lihat lagi. Kita seleksi yang bagian sini dengan ya ini dia harusnya bagian lubang. Dengan ya sini. Ini. Oke, ini kita tinggal menambahkan ya teman. Ini udah jadi nih ya. Yang bagian sini ya, tinggal menambahkan bagian terakhir, yaitu handle ya, lingkarannya. Nah, sebenarnya teman-teman lihat di sini, handle lingkarannya ini dia itu ada ini ya, lubang teman-teman. Ada bagian bolanya ini ya.
itu dia ada lubang. Dimana nanti lubang ini akan dimasuk atau ditempelkan ke silinder pada pos handle. Gimana caranya? Silahkan assembling, mat. Kita seleksi ya. Ini wajah dari lubang silinder pada bolanya ya, pada handle-nya. Ke bagian ini atas ini. Nah, kita masukinnya, bukan yang ini, maaf, sini isinya. Lalu kita pakai konsentrik biar dia mau menempel. Nah, ini udah teman-teman, dia udah masuk ya ke lubang silinder dan silindernya ini. Nah, cuma dia masih bisa keluar masuk sini. Agar dia nggak bisa bergerak lagi ya, keluar masuk kayak gitu, kita seleksi teman-teman bagian yang sini ya, lingkarannya sini, ke wajah yang lingkaran juga yang di silindernya sini. Nah, biar dia menempel. Nah, ini consistent. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, overall ini udah jadi teman-teman ya. Teman-teman lihat. Oke, ini udah jadi teman-teman. Nah, tapi yang masih di masalah itu adalah pada bagian sini teman-teman. Itu masih ada beberapa yang minus. Dan kita lihat di sini dia masih under define. Agar kita bisa di full define, pada bagian bangun ruang ini nggak boleh ada yang bergerak. Nah, kenapa nih masih under define padahal dia udah diam ini nggak bergerak ya. Nah, teman-teman, ini tuh dia itu yang minus ini, dia ini masih bisa berputar. Contoh ini, yang bagian big post. Big post ini dia tuh masih berputar, bisa berputar teman-teman. Ini nggak kelihatan aja karena ini jadi warna biru kan, kayak keseleksi gini, jadi nggak tahu ini muter. Nah, lalu ini small post juga ini, silinder ini juga dia masih bisa berputar teman-teman. Sama yang handle yang bola ini, dia masih bisa berputar. Cara biar dia nggak berputar, kita bikin lock. Kita lockin. Nah, caranya gimana? Kita mat ya, contoh kita bagian ininya dulu ke sini, keluar sini ya teman-teman. Kita bikin lock. Nah, itu teman-teman kita lihat. Nah, ini udah ya teman-teman ya. Yang ini bagian big post ya. Nah, ini big post udah nggak ada ya, udah nggak minus lagi teman-teman. Karena dia sudah berhenti berputar. Nah, lanjut aja ke yang lainnya teman-teman. Ke yang small post ini juga. Assembling, mat. Ini ke bagian luar aja. Kita lock. Lalu juga bagian sini silinder teman-teman. Yang ke lingkarannya ya. Ya sini ya. Kita lock. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, sudah nggak ada lagi ya di sini teman-teman. Kalau kita lihat. Nah, ini udah nggak bisa gerak semua. Lalu juga di bagian kiri sini ya dia udah nggak ada minus lagi teman-teman. Dan bagian bawah sudah full define teman-teman. Yang berarti desain dari teman-teman itu sudah aman ya, dia sudah aman itu. Jadi nggak under define tapi dia udah full define kayak gitu. Itu mungkin buat contoh soalnya ya, silahkan dicoba di tempat masing-masing ya. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah.